kelihatan ya di kamera depan. Belok kiri langsung menanjak, langsung patah gitu. Nah, ini yang biasanya menjadi tantangan. Sering kalau di sini nih slip, ini agak pelanin ya, sengaja gua agak pelanin. Nah ini slip ya, VSC in operation tuh. Dan ini kalau dibuat kursinya maju gini juga bisa jadi mobil bos loh. Ini nggak kalah sama kakak-kakaknya Xenix, Alphard. Bumbunya ngeresep sampai dalam. Diungkep fix atau dimarinasi lama ini? Satu NRVE X kalau nggak salah ya mesinnya. Aku nggak hafal. Nah ini di sini nih ada kayak apa ya, booster kompresornya rem kali ya. Jadi halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel Koko Timothy Rubino. Kembali lagi di Triview kali ini dan udah jelas barang yang luar biasa lagi dinanti-nanti, lagi dicari. Kita dapetin dari Auto 2000 HR Muhammad Surabaya. Jadi thank you banget buat dealernya. Odometer baru 499 kilo, unit test drive yang masih baru crash. Segera, Koko tahu Sobat pengen tahu kehematannya dalam kota, pengen tahu kehematan jalan tol, kok tanjakan aman nggak sistem hybridnya, dan segala macam. Very thank you ke Auto 2000 HR Muhammad yang hari ini sudah kasih unit yang masih agak sulit karena yang mau test drive, yang mau beli test drive aja rebutan. Apalagi Koko yang mau test drive untuk media pinjem dari dealer. Dan Auto 2000 HR Muhammad menyediakan unit test drive-nya The New Veloz Hybrid EV. Gimana rasanya? Ikutin terus review kali ini. Oke, kita benar-benar mobil baru. Tadi berangkat 499 odonya ya. Oke. Cakep, ini mobil yang benar-benar kita cari semua. Nah tadi Koko nggak mulai dari dalam kota Sobat, karena kita harus ambil B-roll tadi ya, masuk jalan tol supaya teman-teman juga bisa nikmatin. Koko pengen improve terus. Kemarin ada ide kok bikin B-roll dong di jalan tol waktu mobilnya jalan. Oke, kita bikinin. Ini dari tadi Koko berangkat Koko riset ya, dan kita nyetirnya kan harus ngegas ngerem karena kita harus ambil B-roll, kejar-kejaran sama mobil kru. Ini masih dapat 1 banding sekarang depan Koko 20,3. Bahkan tadi itu waktu jalan itu sempat 1/22, 23. Jadi apa yang menjadi pertanyaan teman-teman ini sudah menjadi sangat optimis di mata Koko untuk menggambarkan seberapa hematnya mobil ini. Gitu. Gila banget. AC juga dari tadi aku taruh di low. Blower cuma 1 dan luar biasa, sangat memadai buat cuaca Surabaya yang hari ini terbaca di monitor 37 derajat Celcius. Gila. Lane departure warning dari tadi mengendalikan setir Koko. Dia ikut belok-belok, bantuin kita belok. Nah ini yang pertanyaannya, cara matiin ADAS-nya nih gimana nih? Aku pengen matiin sebenarnya. Tuh, lane departure warning in operation. Jadi dia menghalangi kita untuk keluar dari garis-garis selama tidak ada lampu sein yang diaktifkan. Cakep. Ini kita masih jalan santai ya, kecepatan berapa nih? 59. Loh ini kalau di kecepatan segini sih udah pasti iritnya banget sih kelihatannya ya. Menarik, Veloz Hybrid. Habis ini aku kasih impresinya, kita agak tingkatkan kecepatan. I can see the damage when I look around, but I'm still here breathing, so I'm here for now. If I could step outside my head and tell myself what I know now. Find something. Oke, Ko, impresinya di jalan tol gimana untuk Veloz Hybrid? Dari tadi kita jalan nyantai karena di awal juga agak padat. By the way, ini Senin pertama menurut aku yang benar-benar full kerja ya. Jadi jalannya cukup padat, tolnya juga cukup padat. Padahal ini jam yang kosong. Nah kebetulan sekarang kita sudah ada di bagian tol ke arah mana nih? Ke arah Pandaan yang udah kosong, bisa cerita dengan nyantai. Jadi dari tadi ya, yang pertama aku mau bahas average-nya. Naik terus, 1/23 sekarang. 23,1, 23,2. Ini benar-benar tadi habis diisi bensin, bahkan nggak sampai setengah, dan aku nggak isi.
nanti sampai kita nanjakan ke Cangkar juga aku nggak akan isi. Karena ini hybrid bos, kita pengen cek iritnya seberapa gitu kan sobat. Feelingnya bisa dibilang sama persis ya, sama Veloz yang sudah pernah Koko setir, feelingnya itu sama. Di jalan tol ini bahkan ya lucunya lane departure warning dia itu menjaganya cukup halus dengan ada bunyi gini ya. Coba aku cobain ya, keluar jalur, nyala kan ini lane departure, tuh diarahin ya. Jadi setirnya belok-belok kelihatan dari kamera belakang. Ini aku biarin lagi, coba aku keluarin jalur nih. Nah tuh dikembalikan ya ke jalur. Nah tuh bingung dia. Tapi oke lah, kita punya sistem ADAS yang sangat membantu untuk mobil sebuah Veloz yang benar-benar harusnya itu mobil keluarga yang basic gitu ya. Punya sistem ADAS seperti ini sudah sangat membantu. Dan yang tadi aku bilang lucu, kenapa? Setirnya ini agak apa ya? Jujur dibanding low MPV atau MPV setara yang lainnya itu agak off deh. Power steeringnya itu kayak kerasa artificial banget gitu. Jadi kayak kerasa nih aku lewat kecepatan berapa? Lewat 85-an kerasa beratnya itu nggak natural, padahal sebelumnya cukup ringan, bahkan agak off center, jadi dia nggak terlalu center, agak bisa gampang belok-belok gini. Well, tapi ini bukan mobil buat ngebut, bukan mobil buat cari handling, tapi ini mobil yang emang kita bawa keluarga nyaman. Dan berita bagusnya, dari tadi kita lari di jalan tol cukup anteng buat mobil MPV. Ini kita masih berdua doang ya, sama barang-barang dikit. Kalau diisi orang 5, misalnya ini kan mobil keluarga pasti bawa banyak orang. Itu akan lebih anteng lagi harusnya di jalan tol, dengan suspensi yang lebih dibebani lagi. Anteng, di jalan tol anteng, nggak ada mual-mual sama sekali. Bahkan mungkin dibanding kakaknya juga yang MPV yang lebih besar, bisa-bisa ini nggak kalah antengnya. Karena kan cukup nggak terlalu tinggi aku lihat suspensinya ya. Nggak terlalu yang super tinggi, kayak mau jadi SUV banget juga enggak. Jadi tuh, anteng. Ini kita belok-belokin tuh. Nah ini baru kerasa body rollnya lumayan parah tuh, di kamera belakang kelihatan. Dan setirnya juga mengkoreksi terus lane departure warning, makanya ini beloknya jadi lumayan tuh. Body rollnya kerasa di antara axle depan dan axle belakang serasa saling menunggu gitu. Jadi tunggu sinyalnya axle depan nih, axle belakang ikut, terasa gitu. Karena bantingannya memang harus dibuat nggak boleh terlalu kaku untuk mobil keluarga yang nyaman di jalan tol. Impresi luar biasa. Ini aku agak ngebut sedikit, 1:22. Begitu aku lepas gas ini sekarang langsung masuk EV mode. Kan ada ada indikator EV di sebelah kiri. Itu. Remnya gimana kok? Ini rem yang awal nih kelihatan ngecas full ya. Jadi motor listriknya yang benar-benar ngisi baterai full banget kalau ngerem. Tuh, charge-nya kelihatan. Dan nah ini begitu kok gas, mesin kadang nyala mati. Jadi di hybridnya Toyota itu beda sama brand-brand lain, terutama ada brand-brand China beberapa itu, mereka itu nyala matikan mesinnya. Menurut Koko ya, pengalamanku tidak seagresif hybrid system dari Toyota. Toyota itu bener-bener loh, langsung begitu kita injek langsung EV-nya off, berarti mesin nyala. Waktu kita lepas gas langsung tombol EV nyala, karena dia mengandalkan full dari regenerative braking. Nah inilah yang menurut aku membuat hybrid Toyota itu se-efisien itu, karena bayangin detik per detik dia menyala dan mematikan mesin berdasarkan kondisi yang sedang dilalui mobil itu. Lagi deselerasi, ya udah matiin aja langsung mesinnya. Nah kalau brand hybrid aku lihat masih nyala mesinnya, meskipun dia sambil charging baterai dari penurunan kecepatan atau deselerasi alias pengereman. Ini begitu kita injek rem langsung full EV mode. Jadi berapa detik yang kelihatannya dikit itu justru memberikan efisiensi yang benar-benar maksimal banget dari sistem hybrid Toyota. Itu yang aku lihat dari dulu ya, dari sistem yang lama. Ini kan sudah generasi kelima harusnya. Nah ini kita injek butuh power, denger ya suara mesin. Nah kok suara mesinnya linear nggak sih sama pertambahan kecepatannya? Not sure, tidak terlalu yakin. Mungkinan dia hanya banyak mengecas aja sih. Penggeraknya mungkin sebagian besar dari motor listriknya. Well, tapi juga nggak terlalu yang mengganggu gimana. Nggak tahu nanti ditanjakan ya. Kemungkinan ditanjakan mesin pasti lebih meraung ya, karena ini sistem hybridnya bukan plug-in, sehingga motor listrik harusnya masih harus tandem menggerakkan roda bersamaan dengan mesin harusnya. Tapi aku nggak tahu, kita akan lihat nanti. Nah, aku ini jujur, Koko sama kameramen hari ini kita belum punya tujuan kuliner ya hari ini ya. Belum punya, karena
Koko sebenarnya tadi itu kepingin ngajak sobat ke Kota Batu. Biasanya kan Koko dulu awal-awal review itu ke Kota Batu tuh, menerusin dari Cangar. Nah tadi aku lihat di Maps, itu tuh sekitar 2,5 jam ke tempat yang aku mau tuju. Itu cukup spesial, kelihatannya aku lihat di reviewnya orang tuh di Instagram. Nah tapi aku lihat ketika mau sampai jam segitu, jam sampainya tuh jam tutupnya depot tersebut. Jadi next time Koko akan bawa ke sana. Ini aku nggak tahu nih, nanti kita lewat apa yang menarik, Koko akan ajak sobat seperti biasanya, trip and review. Kita tetap akan review nggak cuma mobilnya, tapi makanannya juga kita review tipis-tipis. Mumpung bulan puasa sudah selesai, Ramadan sudah lewat, kita bisa review makan lagi, gitu. Mantap. Savannah, 걸어와 Savannah, 히토리잖아요 Savannah, 美しい世界をSavannah, 싸움이 됐습니다 Savannah. Oke, sekarang kita udah turun jalan tol. Biasanya ini menjadi salah satu bagian jalan yang Koko jarang lewatin sambil bahas gitu bareng sobat. Karena biasanya kita langsung skip ke Tanjakan Cangar. Tapi ada satu segmen yang penting banget di video ini Koko harus bahas. Gimana posisinya hybrid kayak begini? Jangan lawan hybrid dari brand-brand China deh. Lawan EV-nya brand-brand China aja. Karena ini kan kepala 300-an dan banyak brand-brand di luar sana yang jualnya EV full tanpa hybrid gitu. Positioningnya gimana sih gitu. Nah, sobat, ini Koko berusaha sangat netral pendapat Koko pribadi. Bahwa ketika kita itu beli mobil, ya di harga 300 jutaan, di mana itu sekarang nggak bisa diomong sebagai mobil yang mahal atau gimana. Ini mobil yang basic lah sekarang 300 jutaan. Nah, itu lebih dari 50% kemungkinan sobat membeli mobil sebagai sebuah alat transportasi gitu. Jadi fungsi dari sebuah mobil itu memang harus dibedakan, apakah alat transportasi ataukah alat untuk memang buat kita gengsi. Ya karena itu memang kenyataannya. Kenapa kita harus beli mobil mahal ya? Gengsinya. Atau mungkin kita pecinta mobil beneran, kita pengen ngebut, kita pengen setir itu mantap, pengen yang sangat nyaman untuk bos-bos besar gitu. Tapi kalau kita beli Veloz Hybrid, itu kemungkinan kita akan pakai sebagai alat transportasi, jemput anak sekolah, ngerti ya maksudnya. Jadi mobil-mobil yang kita pakai sehari-hari. Nah, karena kita membeli alat transportasi, pastikan alat itu jangan mempersulit hidup kita. Itu yang selalu Koko jelasin kalau banyak teman-teman tuh yang sering konsul gitu ya biasanya ke Koko, enaknya beli EV nggak ya gitu. Nah, bukan Koko bilang EV mempersulit hidup kita, tapi sadar nggak sih, ketika kita tuh beli EV, kadang-kadang kita mau pasang wall charger nih, itu harus narik lagi kabel dari PLN. Dan itu di perumahan-perumahan tertentu yang aku udah denger, bisa di-charge hingga puluhan juta rupiah. Serius, di atas 20 juta rupiah. Makanya, kenapa aku selalu bilang ke para sobat, hybrid itu sebenarnya menjadi jalan tengah, terutama untuk sobat-sobat yang baru memasuki penggunaan mobil elektrifikasi. Kan pilihannya elektrifikasi kan hybrid bisa, plug-in hybrid bisa, electric vehicle pun full listrik juga bisa. Nah, kenapa aku bilang ini sebuah paket yang menurut Koko benar-benar bisa diandalkan sebagai alat transportasi, nggak bikin kita ribet. Ini Veloz, bos. Balik lagi ini Veloz. Dia punya komponen kaki-kaki, interior, semuanya itu sama dengan Veloz yang kita tahu, dan nggak mungkin Toyota bikin Veloz itu untuk dirancang untuk nyaman banget tapi gampang rusak. Itu udah nggak mungkin gitu. Kayak kita buat nyaman banget tapi nggak lama harus ganti part dan segala macam, itu nggak mungkin karena ini sebuah Toyota, dan ini Toyota Veloz lagi, sebuah keluarga Avanza yang terkenal sangat reliable, sangat durable. Mau kita apain aja kita hajar, akan selalu bisa diandalkan buat dipakai sebagai alat transportasi. Ditambah sekarang dengan sistem hybrid yang tetap penggunaan kita tuh kalau beli ini sama beli Veloz yang lama nggak ada bedanya, tetap isi bensin. Bedanya apa? Kamu isi bensinnya sekarang lebih jarang. What a good choice, what a great choice gitu. Tapi kan sekarang perang dunia lagi mau naik harga-harga bensin. Itu sudah di luar kontrol Koko sobat. Tapi
gimana pun kita ngomong, ini menurutku menjadi sebuah sweet spot untuk banyak keluarga muda di Indonesia. Alat transportasi bisa diandalkan, ngisinya nggak ribet, ketika kita beli juga nggak ada biaya-biaya tambahan apapun terkait dengan sistem elektrifikasinya. Cukup isi bensin, tapi isi bensin kita 50% dari biasanya. Nah ini udah jelas-jelas, ini kita sampai di tanjakan masih 19,9. Kalau Veloz biasa mungkin sampai di sini udah 11 gitu ya, dari kombinasi dengan jalan tol 11-12. Tanjakan pun tuh ringan banget sekarang pakai ini. Gitu, karena ada motor listriknya. Bener-bener sebuah mobil, sebuah alat transportasi, aku perlu tegaskan, yang sangat solutif buat kita, yang nggak terlalu ribet, bisa menikmati benefit dari elektrifikasi, dari teknologi elektrik, tanpa harus ribet di kehidupan sehari-hari kita. Itu yang aku perlu bahas di segmen ini. Pilihannya seperti apa kok? Sobat bisa pilih sendiri, tapi pertimbangan aku sudah berikan bahwa mobil ini cenderung punya perawatan yang mudah, maksud aku ya tadi. Jadi sangat bisa diandalkan. Nggak gampang-gampang rusak, kita nggak khawatir ketika mau pakai jalan luar kota, mau kemana pun, pokoknya selama ada bensin, sama aja kan kayak mobil bensin biasa, pasti mobil ini bisa jalan, pasti mobil ini nggak gampang rusak. Kemudian ngomong harga jual, balik lagi, kok sama nggak sama Veloz sebelumnya, depresiasinya sama bagusnya nggak? Aku nggak bisa ngomong, karena mobil ini juga mengandung baterai hybrid, tapi aku pernah bahas di review yang lain, mungkin aku perlu bahas juga bahwa baterai dia ini nggak sampai 1 kWh loh. Bayangin, Koko punya mobil sedan Jerman, itu aki 12 voltnya aja yang buat starter mobilnya, itu sudah 1 kWh, bos. Bayangin, jadi dia itu cuma seukuran akinya mobil Jerman gitu aja. Baterai hybridnya loh. Dan ini real hybrid, bukan mild hybrid. Real hybrid. Baterainya tuh kecil, jadi memang aku bilang, apa tadi? Toyota kerancang ini, sampai hybridnya pun, dibikin gimana caranya bisa irit konsumsi BBM dengan baterai yang kecil, supaya apa? Biaya perawatannya ketika someday harus mengganti baterai itu tidak harus semahal baterai-baterai hybrid lainnya yang lebih besar, dengan tetap mendapatkan benefit kehematan yang serupa bahkan lebih baik dari kompetitor-kompetitornya dari brand-brand yang lain. Kurang solutif apa? Toyota bikin Veloz EV hybrid ini menurutku benar-benar sweet spot. Sekali lagi, alat transportasi yang tetap bisa diandalkan, tapi kita bisa menikmati teknologi yang membuat kantong kita jadi lebih irit, ditambah harganya ini kan ada di 300 juta kecil, aku lupa pasnya berapa untuk tipe V, hybrid EV. Jadi Toyota pun sudah mereduksi harganya. Bayangin itu harga lamanya yang versi bensin, bos. Jadi sekarang buat teman-teman yang waktunya mau beli sekarang mobil, mau beli Veloz, itu benar-benar kayak menurutku very good deal, karena kita anggapnya harga sama, dikasih sistem hybrid gratis yang harusnya lebih mahal puluhan juta rupiah. Sangat solutif. Kuku sekarang udah mulai lapar dan masih belum nemu bayangan gini. Kalau kita cuman mau cari tempat makan yang kita udah sering datangin sama sobat, gampang, kita udah hafal. Tapi Kuku pengen cobain yang baru. Oh, Kuku tahu, mungkin ada daerah di sana namanya Soto Gondrong. Itu dekat kita mau naik ke Trawas, karena kita harus lewat Trawas untuk ke Tanjakan Cangar. Mungkin kita bisa makan di sana. Kalau sempat nanti aku bisa juga bahasin walk around dari mobilnya di sana. Nah ini ternyata kita udah sampai tapi tutup, liburnya sampai 2 April. Hari ini masih pas hari ini ya liburnya ya, 30 Maret ya hari ini ya. Iya hari ini tanggal 30, bener. Libur. Oke lah, kita harus cari makan di tempat lain berarti. Lapar nih gue ini. Oke, kita naik dulu berarti ke arah Trawas. Karena ini Pandurata nih, Soto Gondrong. Itu libur, sobat. Jadi kita harus ya udah cari tempat makan lain dulu. Oke, Koko nemukan satu lagi. Koko pernah makan di sini nih, tapi semoga buka ya, karena kita ini persis habis Lebaran, jadi kemungkinan banyak restoran yang malah liburnya itu sekarang, karena kemarin-kemarin harus melayani teman-teman yang lagi mudik kan gitu. Semoga buka ya. Ini ada pendopo asri nih di sini nih, harusnya menarik nih, enak buat kita makan. Oh ada kok mobil-mobil. Yuk kita makan yuk. Masih rame apa sepi apa gimana ya? Tuh parkirannya lebar. Mungkin nanti kita walk around di sini oke juga ya. Oke. Enak ya, lebar ya. Oke deh. Ini enak nih tempatnya ini. Kita tour ya nanti di tempatnya. Kita lihat. Wah, lagi agak berkabut sayang, padahal view-nya indah harusnya. Sikat, kita makan dulu. Jam 1 lebih aku belum makan dari bangun tidur. Karena tadi pagi kita ada syuting. Teman-teman yang titip jual mobil bekas. Jadi kita di Koko Mobil itu bisa titip jual mobil bekas di Jakarta, Surabaya. Tadi pagi kita ada satu syuting session lah, istilahnya titip jual mobil.
Kemudian langsung kita ambil Veloz ini buat sekarang nih kita jalan-jalan. Satu kelebihan dari Veloz ini yang nggak kerasa adalah di sini kan AC nih, langsung ditaruh depannya cup holder. Ini jadi sejuk nih air. Padahal aslinya kita serius jadi seger. Makan dulu yuk. Laper. Let's go. Nah, ini HEV, Hybrid Electric Vehicle. Tuh, jadi mobil yang kita bawa hari ini full livery karena unit test drive Veloz Hybrid sampai 28,9 km per liter. Nah, memang hybrid dari Toyota Group itu memang biasanya sangat unggul di jalanan, kecepatan paling irit di 30-40 km per jam ya. Jadi rute kombinasi dan pastinya bukan dalam kota, tapi dalam kota tuh malah masih menduduki peringkat kedua terhematnya. Justru semakin tinggi lagi kecepatannya itu peringkat terakhir. Tadi kita tuh full banyak di jalan tol dan apalagi tanjakan, makanya di bawah 20 km per liter posisi average-nya sekarang. Tapi nanti kalau kita nanjak, kita turun, aku pengen tahu seberapa bisa iritnya, karena kalau kita turun yang tadi aku jelasin, deselerasi di Toyota kan selalu dimatikan mesinnya. Nah, kita berharap di situ bisa benar-benar irit lah, benar-benar mengembalikan yang kita tadi tanjakan udah boros. Ini tempatnya mungkin di kamera agak gelap, tapi sebenarnya view-nya di sana indah banget dan ada kolam-kolam juga di sampingnya gitu. Kita belum pernah nggak sih review ke sini? Belum pernah ya? Kamu belum pernah ke sini? Ah ya udah, pas kita harus, karena trip and review, aku harus ngajak teman-teman trip juga jalan-jalan gitu. Nah, ini kolamnya tuh gede, ada ikan-ikan mas, ikan koi, jadi tenang banget, pendopo asli, dan ini udah tempat udah lama, udah bertahun-tahun banget, tapi masih terjaga tuh. Jadi atasnya ini kita pakai kayak kayu-kayu nggak di-endorse ya by the way, kali ini kita sama sekali nggak di-endorse, bener-bener tadi lapar dan pengen makan yang ngarah ke Cangar. Ya udah, kita pesen dulu habis gini. Tudo repete como se o tempo parou, tua imagem gira e nunca cessou num loop lento. A vida ficou e meu coração nunca voou. Yang bakarnya pakai digoreng dulu nggak? Kalau untuk ikannya digoreng dulu Pak, kalau yang ayam enggak. Oh, ayam aja wis, nyari yang nggak goreng, Mbak. Ayam bakar 1 ekor. Terus nasi bakmoy-nya ada ya? Ada. Ya udah, nasi bakmoy. Nasinya sedikit aja ya. Boleh. Kamu mau apa? Aku ayam bakar 1 ekor sama nasi bakmoy. Ngikut. Nyoba lain ya, biar nyoba di review nih. Nasi rawon ada? Ada. Ya udah, nasi rawon 1. Nanti minta piring yang bisa buat kuah 1 ya, buat bagi. Sama saya kepingin udang jahe ada? Ada. Ya, udang jahe, gulanya minta pisah. Boleh. Ya. Kamu mau minum apa? Es teh manis 1. Itu dulu, Mbak. Pakai nama siapa Pak? Tim, TIM. Saya ulangi ya. Ya. Ayam bakarnya 1 ekor, nasi bakmoynya 1, nasi rawonnya 1, jahe 1, gula pisah sama es teh manisnya 1. Boleh saya dulunya? Ya, boleh. Makasih. Permisi, mohon maaf, itu pembayarannya bisa. Oh, langsung bayar, siap. Disuruh langsung bayar. Kita disuruh langsung bayar dulu supaya pesenannya berjalan. Ntar aku bayar dulu, nanti aku tunjukin juga harga-harganya. By the way, ini sebenarnya di sini gorengannya dia tuh enak gitu. Cuman Koko ini lagi ingin ngurangi kolesterol nih, udah jompo sama pingin ini ngurangi. Nggak tahu sobatnya tuh udah lebih tirus belum sini. Karena kemarin Koko lihat di video, aduh gemuk banget di sini rasanya. Masa tambah terus lemaknya. Jadi kita sekarang diet gorengan gitu. Beneran sekarang turun hujan. Oh my god. Ya udah, kita nikmatin karena kita nanti ke tanjakan Cangar. Semoga kondisinya nggak deres karena di tanjakan yang Cangar yang biasanya kita lewat sobat. Itu sebenarnya kalau hujan deres itu cukup berbahaya, resiko juga longsornya. Tapi nggak apa-apa. Ini keuntung kita beli kuah-kuah hangat-hangat, tinggal nunggu ayam bakar 1 ekor. Nih rawonnya, boleh mendekat. Ini kuah bakmoy, ini daging bakmoynya ayam. Tuh, menarik banget. Dah, pas anget-anget, minumnya udang jahe, makannya kuah-kuah. Bentar, aku mau review dari udang jahe. Kita opening dulu lah, gula-gula dikit.
Gulanya 2 sendok teh ya. Coba. Panas banget, padahal ini udah keluar 10 menit ada nih. Di tempat dingin kayak begini. Ini cukup dingin by the way, apalagi hujan. Nikmat banget. Kamu minumnya es teh manis? Iya, hujan. Tapi nggak masalah, seger juga. Oke. Ini udah Koko berusaha puasa gorengan, dikeluarin kerupuk sebesar ini. Ini bawang gorengnya juga banyak. Gorengan nanti kita makan tapi dikit, kita batasin karena Koko bener-bener lagi bertekad untuk menurunkan kadar lemak dari gorengan. Kuahnya kita coba dulu. Nendang, petisnya kita masukin. Mantap. Makin deres ya. Enak. Pas hujan, kita nikmatin hangat-hangat. Oh, makin deres serius. Kita nggak bisa balik ke mobil ini. Iya. Gak apa-apa, kita nikmatin hari ini, kita nyantai. Rawonnya mau rawonnya. Nyoba rawon. Pakai sendok tengah ya, bro? 1 rawon. Mantep, bro. Mantep. Dagingnya kita coba. Nggak mungkin alot nih, udah kelihatan. By the way, harganya ini bakmoy 30.000 sebelum tax, rawonnya 40.000 sebelum tax, ayam bakar 1 ekor 105, oke lah. Tempatnya seenak ini, es teh manis 15, jahenya 25, minumnya yang agak lumayan harganya. Waduh, lihat, ditutupin. Lagi proses mau ditutupin selambu ya supaya nggak tampias karena cukup terus. Nggak apa-apa, kita nikmatin. Romantis tapi sama kameramen. Nggak ada ceweknya ini hari ini. Oke, fokus sambil makan. Lanjut sobat. Ayam bakarnya keluar. Full 1 ekor. Oke banget, 100.000. Ini paha. Ini full Koko tadi tanya tanpa digoreng. Enak banget. Enak banget. Juara. Juara. Bumbunya ngeresep sampai dalam. Diungkep fix atau dimarinasi lama ini. Tuh, sampai dagingnya semua ngeresep ya. Enak pol. Bahasa Surabaya enak pol. Oh, sambelnya bos, sambel jeruk bos. Protein sehat ini, nggak digoreng. Aku lagi fokus. Enak. Aku lanjut nikmatin dulu. Dari tadi kita nungguin hujan deres. Tuh, baru berhenti, baru start record. Terus lagi. Nah, aku jadi agak ragu nih mau ke tanjakan Cangar. Karena terus terang di sana cukup bahaya untuk longsor dan tanjakannya cukup terjal. Dan itu seringkali memakan korban jiwa. Jadi resikonya cukup tinggi. Makanan sih udah kita habisin ya, kelihatan. Makanannya habis semua. Terus ini hujan lagi, jadi di sana posisi pasti licin dan sangat rawan longsor, sangat rawan longsor. Rasanya Koko harus tunda dulu deh, tapi tadi sebenarnya di tanjakan sudah sangat kerasa enteng banget gitu. Kita udah cobain di tanjakan yang berbagai rupa, tapi gini aja deh, Koko akan ajak sobat nyetir ke tanjakan yang cukup curam yang ada di daerah Trawas ini. Kita nggak sampai ke Cangar ya, kita akan cobain dari stop and go, supaya kita punya bayangan, sobat tepatnya. Kalau Koko pasti punya bayangan dong Koko yang nyetir, tapi Koko pingin sobat mendapatkan impresi gimana sih
mobil hybrid ini dipakai buat tanjakan. Karena namanya Veloz, mau itu hybrid, mau itu biasa, pasti sobat itu akan bawa ke luar kota dan kemana-mana. Jadi tadi kita habisnya 236.000 untuk makan di sini. Tapi kita makannya emang porsi-porsi ekstra. Ini udah bakmoy, rawon, masih ayam 1 ekor lagi. Kita mau pinjem payung dulu, kita harus lanjut ke unit, ke mobilnya. Terus nanti Koko akan ajak sobat untuk cariin deh sobat tanjakan yang cukup tinggi. Let's go. Oke, nah Koko udah turun nih dari atas tadi. Koko sekarang naik lagi nih, lihat ya. Air hujannya itu lihat dari selokan aja secoklat itu. Makanya Koko takut longsor karena sering terjadi ya, amit-amit ya. Tapi kita jaga-jaga aja, kita produksi yang aman. Nah ini kebetulan lagi agak reda nih, karena hujannya reda. Kemudian lagi hujan reda lagi. Nah ini salah satu tanjakan yang paling tinggi sebelum kita tuh sampai di Cangar. Gitu. Ini adalah di Trawas. Ini belokannya terkenal, belok kiri tuh kelihatan ya di kamera depan. Belok kiri langsung menanjak, langsung patah gitu. Nah ini yang biasanya menjadi tantangan. Sering kalau di sini nih slip. Ini agak pelanin ya, sengaja gua agak pelanin. Nah ini slip ya, VSC in operation tuh. Bannya cukup slip, licin tadi. Mesin udah nyala nih, kedengeran nih. Mesin nyala. Nah, tuh. Ini Koko belum injek gas ya. Kita injek gas. Nggak ada masalah. Memang mesinnya meraung, tapi tanjakan langsung ke 30 km per jam sama sekali tidak ada masalah dan halangan sama sekali. Dan ini tanjakan sangat panjang. Jadi istilahnya butuh mobil yang tenaganya nafasnya juga panjang. Gitu. Dan ini sama sekali nggak ada masalah. Kita naik terus ke atas. Nih ya. Mungkin kita coba berhentiin ya. Di belakang nggak ada orang sih. Coba berhentiin ya. Ini licin, tinggi. Di sini. EV mode ya. Mesin mati. Kita langsung hold. Brake hold not available. Oke. Oh, dia nggak slip sama sekali ya. Nggak ada VSC nyala sama sekali. Langsung naik. Tuh, suara mesinnya nggak tahu kedengeran nggak kena suara hujan. Menarik, menarik, menarik. Sangat ringan buat MPV. Ya, karena balik lagi motor listriknya hybrid. Tuh, tanjakan mantap. Ini lihat hujan deras lagi kan. Sekarang deras lagi. Oh, sorry, nggak bisa terusin hari ini ke arah Cangar. Sekali lagi, cukup beresiko, sobat. Jadi, maybe next time we can try Cangar with different car, gitu. Aku mungkin cari putar balik dulu. Kita mau balik turun ke arah Surabaya. Koko nanti akan kasih impresi sobat dengan posisi serta lokasi nyetir yang berbeda lagi. Kita cari jalan turun dulu ya. Oh, kameranya 360 ya. Ini sangat membantu nih. Padahal ini tipe V loh, bukan tipe yang tadi tipe V apa Ki ya di belakangnya? Tipe Ki ya ini ya. Oh, 360 kameranya yang tipe Ki. Iya. Lengkap banget. Apple CarPlay juga tadi aku lihat wireless, cuman aku belum sempat konekin. Kelihatan ya di kamera depan ya. Keras banget. Sampai wipernya harus gerak terus. Oke, aku turun dulu. Kita balik ke arah Surabaya. Oke, kita masuk di jok belakang. Ini aku bawa air mineralnya tadi yang udah didinginin. Aku mau kasih impresi dari jok belakang, sobat. Gimana rasanya? Ini harus diingetin untuk pakai sabuk pengaman. Nah. Yang pertama yang cukup luar biasa adalah lega sekali. Ya tentu karena jok depannya kita majuin untuk angle kamera yang sebelah sini. Kemudian armrest dia itu berbentuk ini ya, senderan yang diturunkan. Jadi bukan yang kayak langsung dibuka gitu. Oke, nah ini sudutnya jadi cukup berbeda. Berarti kalau kita mau turunin sudutnya ini, kemungkinan kita harus turunin yang ini nih sudut. Bener nggak sih? Nah, baru dia bisa turun sudutnya. Oke, lumayan nyaman. AC-nya semuanya bentuknya sama persis seperti Veloz yang biasanya gitu. Dan semakin kita di belakang, ketika lagi EV mode itu kita benar-benar kerasa kedap banget ya. Dan ini kalau dibuat kursinya maju gini juga bisa jadi mobil bos loh. Ini nggak kalah sama kakak-kakaknya Xenix, Alphard, dan kawan-kawan. Ini sobat bisa lihat ya, kakinya lega banget gitu. Overall cukup menyenangkan.
Mungkin Koko mau tambah kecepatan ke 70 sampai 90 gitu ya, supaya kita bisa ngerasain kestabilannya seberapa stabil di belakang. Tapi sekilas bener-bener bantingannya kerasa cukup lembut, sobat. Cukup sangat lembut bantingannya, dan bisa dibilang cukup nyaman ya di belakang ini. Tenang. Kecepatan berapa nih? Oh, udah 90. Nggak kerasa, sangat tenang. Bantingannya tenang. Terus suara angin, road noise cukup bercampur jadi satu. Nggak yang sangat mengganggu juga enggak, tapi bukan yang paling silent tentunya karena ini kelasnya low MPV ya, jelas. Tuh, barusan bermanuver pindah jalur juga sangat oke. Nah, mungkin aku ingin sedikit bahas lebih panjang mumpung di belakang. Gimana sih kok impresi keseluruhan tentang Veloz Hybrid ini? Well, yang pertama, ini aja deh, aku mau simpulin kelebihan kekurangan ya, biar gampang. Pertama, kelebihannya jelas drivetrain yang benar-benar irit. Ini aku dari tadi udah balik dari tanjakan. Tadi sampai naik ke tanjakan itu 2 kali. Jadi sebenarnya hasil ini bisa dibilang tidak bisa menggambarkan 100%, apalagi kalau sobat pakainya dalam kota jauh lebih irit lagi. Tapi ini sekarang kita posisi di 1:17,8 km per liter. Jadi bayangin itu udah naik ke terawas tanjakan 2 kali. Posisi hujan, aku nggak ngirit. Bahkan tadi waktu ditanjakan aku beberapa kali overtake untuk coba powernya gitu. Dan masih bisa tuh banding 17,8 tuh satu angka yang benar-benar impresif untuk sebuah MPV yang punya bangku 7 penumpang. Kemudian kelebihan berikutnya adalah ease of use atau kemudahan dalam menggunakan mobil ini. Kenapa? Ya aku tadi bilang berkali-kali ke sobat, ini sama seperti kita nyetir Veloz Hybrid biasanya gitu, sama sekali nggak ada perbedaan. Penggunaan harian kita sama, isi bensin aja, pokoknya kita pakai around 92 ke atas sesuai dengan rekomendasi dari pabrik. Udah, sisanya perawatan, kalau waktunya servis berkala serahkan ke bengkel resmi. Udah, ini sama leganya, sama nyamannya. Ini kita tadi 80-90 terus aku nggak kerasa goyang-goyang gimana-gimana. Sangat-sangat aman dan nyaman rasanya jadi penumpang. Ya, kelebihan ketiga, ini di tipe Q juga sangat lengkap ya. ADAS-nya ada, kemudian airbag-nya juga sampai di pilar bahkan lengkap. Ini Veloz loh, bukan Innova, bukan Alphard. Tapi punya kelengkapan safety system yang benar-benar luar biasa gitu. Nah, terus nyari kekurangannya. Kekurangannya apa ya? Agak bingung juga sebenarnya. Kalau kekurangan mungkin bukan dari drivetrain hybridnya, karena hari ini kita sebenarnya banyak mereview kan sistem hybridnya yang beda. Cuman sebagai sebuah mobil Veloz, kalau kita biasa sekarang lihat banyak kompetitor itu pakai bahan-bahan mewah. Nah, memang si Veloz ini kastanya tanda kutip sobat, itu memang masih sebagai sebuah low MPV yang mayoritas memang pakai bahan plastik yang tidak ada soft touch-nya gitu. Di belakang ini armrest-nya oke lah, armrest-nya dibalut dengan kulit sintetis. Di sini juga di depannya ada sedikit yang lebih bagus lah, di door trim depan sedikit lebih bagus bahan plastik, tapi well basically they are plastic and no soft plastic. Mungkin itu sih yang sedikit berbeda rasanya ketika akhir-akhir ini mencoba banyak mobil 300 jutaan yang interiornya wow gitu buat mobil di harga segini. Mungkin itu sih kekurangan. Apa ya, bantingan juga enak. Mungkin suspensi depan, ini kalau boleh lebih kritis lagi, tapi well ini LMPV. Di suspensi depan tuh beberapa kali kalau di jalan tol tadi ya, waktu sambungan jembatan gitu, turun dari sambungan jembatan, itu ketika agak patah sambungannya, itu seperti, apa ya, agak mainnya itu 2 kali gitu shock breakernya. Jadi ya aku nggak bisa bandingin lah sama mobil-mobil yang 400-500 juta ke atas. Pasti dari segi dampernya atau shock absorbernya beda, tuningan suspensi juga pasti beda. Karena sekali lagi tadi di awal aku bilang ini mobil yang diperuntukkan untuk sangat dependable, sangat reliable, sangat bisa diandalkan oleh teman-teman sebagai sebuah alat transportasi. Well, karena di belakang cukup nyaman dan aku suka banget sama Veloz Hybrid EV ini. Dan Koko sangat ngantuk tadi karena makan ayamnya setengah ekor, makan bakmoy masih ngincip rawonnya kameramen, minumnya udang jahe. Aduh, rasanya rileks, kenyang, joknya depan dimajuin begini. Rasanya itu bener-bener
pengen tidur. Pak, izin tidur ya, Pak kameramen. Siapa? No, siapa katanya. Oke, nanti kita lanjut waktu kita sampai di Surabaya. Oke, kita sekarang turun tol di Surabaya. Kita coba, aku nggak tahu nih turun tol di Surabaya Barat macet apa enggak. Tadi Koko udah sempet ketiduran beneran disetirin. Sekarang kita balik ke dalam kota. Harusnya sih setengah-setengah padat ya. Nah, yang unik tadi Pak kameramen ini cukup ngebut ya. Di speednya 120 atau 30 ya tadi ya. Ini loh, malah konsumsi BBM-nya kembali naik ke 1/19. Jadi bayangin, ini jangan dibilang kok katanya klaimnya 20 lebih. Bentar, tadi itu Koko recap lagi ya. Menu kita hari ini tanda kutip itu jalan tol, rolling kamera itu berarti harus ngegas ngerem. Harus tanjakan ke Trawas tadi 2 kali untuk tunjukin sobat. Tanjakannya cukup curam, cukup terjal. Kemudian di jalan tanjakan di Pandaan juga kita overtake beberapa kali untuk nyoba tenaganya gitu. Jadi ini satu angka yang menurutku sebenarnya cukup sangat impresif gitu, 19,2. Karena Koko jamin di rute yang sama, hybrid lain sangat sulit untuk mencapai figur ini gitu. Mungkin bahkan kakaknya yang cukup terkenal aja paling dengan rute-rute yang kayak begini masih 1/14 kali, 13 bahkan. Jadi ini impresif, hampir 20. Dan aku yakin kalau full pemakaian di dalam kota pasti tembusnya ke atas 1/20 nih. Nah ini kita udah masuk dalam kota juga. Ini misalnya kita kecepatan di 37, 38 ya. Begitu lepas gas tuh langsung di EV mode udah. Waktu kita nyantai juga EV mode. Waktu akselerasi dikit mesin nyala. Jadi memang dia cukup, tanda kutip cukup sensitif, terutama jika, karena ada indikator baterai itu nyala terus tuh ya. Indikator di sini nanti kameramen bisa tunjukin. Itu kalau di bawah setengah itu dia sensitif. Sensitif artinya sedikit kita injek pun di dalam kota dia mesin udah nyala kalau di atas 30-35 km per jam gitu sobat. Tenang banget, justru lah di sini dia bersinar. Makanya Koko tadi meskipun bagian tes dalam kota ini ada di akhir, Koko nggak bisa skip karena justru di sinilah kita akan sangat banyak pakai Veloz. Mungkin 90% dari kepemilikan mobil ini itu adanya jalannya di dalam kota begini. Dan di sinilah dia sangat silent, kerasa kayak EV, sangat apa ya? Nyaman, kerasa canggih, dan makin hemat pula gitu. Jadi ini yang titik terkuatnya itu di sini, nyantai banget. Terus melewati traffic kayak begini ya, stop and go kanan kiri segala macam. Ini setirnya segala macam juga sangat cukup lincah. Nah ini mesinnya dia nyala ya, kita low speed, dia charging nih, charging baterai nih. Ini D biasa, kita nggak pakai eco mode, nggak pakai sport mode, normal bener-bener. Ada eco dan sport mode by the way di bagian setir. Kalau diinjak singkat nih power mode, kalau dimatikan lagi, kalau injak tekan panjang itu EV mode, eco mode. Sekarang kita masuk eco mode. Tuh, kalau di atas 35 40 udah cukup sensitif dia. Menarik. Dalam kota overall apa ya? Terasa perbedaan yang luar biasa dibandingkan dengan Veloz yang biasa. Jadi dalam kota bener-bener lincah. Ini setirnya ringan banget waktu di low speed. Dan ini kita mau pindah-pindah jalur nih, misalnya gini ya, kena kemacetan kita pindah jalur. Lincah, tidak ada terasa lebih berat karena dia pakai baterai atau pakai motor listrik. No, sama sekali tidak ada. Bener-bener terasa sangat ringan. Well, impresi dalam kota oke. Di belakang duduk tadi di jalan tol oke, nyetir jalan tol oke, tanjakan oke. Impresif. Menyenangkan pakai mobil ini, serius. Oke, sekarang kita lanjut kelilingin sebentar unitnya. Aku ingin mencari sebenarnya simpel aja, apa sih perbedaan-perbedaannya sobat gitu dibanding Veloz yang biasanya. Jadi aku nggak akan review terlalu mendalam banget di bagian luar, tapi kelihatannya yang pertama list black chrome. Jadi dia ini udah versi yang hitam-hitaman lah gitu kurang lebih. Ini lampunya juga ternyata di dalam udah menggunakan black chrome. Jadi selain reflektor LED semuanya itu di dalamnya black kesannya. Ini garnishnya di bagian fog lamp juga black chrome. Kemudian fendernya semua full black gitu.
Udah sih, sisanya semua fisik ya. Ini menggunakan platform yang sama, platform DNGA yang sama sejak pertama kali Veloz keluar. Ngomong ke bagian belakang, di bawah ada diffuser dan ini ada diffuser Modelista. Jadi banyak ornamen pemanis atau yang bikin makin sporty. Sisanya sama, ini format 3 baris nih, sengaja aku kasih barang kita, aku tunjukin di sini. Ini misalnya kita daily ya, tas gym bag. Kemudian ini ada duffel bag juga. Di sini ada tas laptop, ini ada nih. Jadi kalau barang koko kosongin, posisi dia juga ya sangat lega untuk sebuah LMBV. Bahkan ini juga masih ada storage di bawah sini lagi. Nah yang unik dia ini aki 12 voltnya ada di belakang nih. Kamera boleh ke sini. Nih, aku bukain. Nah ini aki 12 voltnya ini ada di belakang sini karena di depan itu full dipakai untuk inverter hybridnya. Jadi di belakang tuh kelihatan ya. Ini akinya kecil loh. Akinya oh enggak sih, enggak kecil banget. 45 ampere, sorry. Kalau biasanya mungkin Veloz yang biasa setahuku di maksimal 40 ampere atau 36 ya. Ini 45, jadi cukup besar karena dia harus support juga karena mesinnya sering mati. Jadi dia mau nggak mau kadang pasti di-charge oleh, kemungkinan ya akan di-charge oleh baterai hybridnya dia. Keren. Aki ternyata bisa ditaruh di belakang sini. Sekarang udah sama mobil Jerman dong akinya di belakang. Cakep ya. Kita tutup dulu. Oke, kita lanjut lagi di jok tengah, sobat. Seperti biasa, nggak ada yang beda, sama persis semuanya. Ini juga di tengah sini ada joknya kombinasi dengan fabric ya. Fabricnya cukup lembut sekali yang bagian tengah, yang luar nih pakai synthetic leather. Jadi kombinasi seperti khas mobil sekarang, AC double blower juga sampai di baris kedua. Jadi baris ketiga itu nggak ada kisinya, tapi kemungkinan memang dapatnya dari baris kedua. Gitu. Baris ketiga nggak ada kisinya. Oke. Kemudian di tengah sini yang berbeda itu hanya klasternya. Jadi klasternya koko nggak sih, sebenarnya sama, cuman menunya yang beda, sorry. Jadi sama-sama pakai layar tapi menunya itu yang beda karena ada grafis hybrid gitu aja. Udah, singkat koko yang lama juga udah pakai digital kok kalau yang Veloz. Nah, yang berbeda lagi ada di, aku matikan dulu ya karena dia charging terus. Dari tadi kita nyalain AC-nya. Yang berbeda di bagian depan, pastinya ini yang paling penting dibahas. Gitu. Nih, kita cek. Ini menggunakan satu NRVEX kalau nggak salah ya mesinnya. Aku nggak hafal. Nah, ini di sini nih ada kayak apa ya, booster kompresornya rem kali ya. Jadi ini kan bagian ABS-nya dia yang ngatur remnya ke 4 titik. Ini minyak remnya di sini. Nah, kelihatannya ini tuh iya deh, katanya iya larinya itu ke ini, minyak rem, larinya masuknya ke sini. Ini boosternya karena dia nggak ada booster hidrolis yang dari mesin nyala biasanya. Jadi kan intinya ketika mesin mati, ada beberapa fungsi yang biasanya itu nggak bisa digantikan, harus dirubah ke elektris. Intinya seperti itu. Ini boosternya atau vakumnya rem itu elektris. Kemudian yang kedua yang pasti elektris adalah kompresor AC. Kompresor AC dia itu juga pasti diganti elektrik karena ketika mesin mati, AC-nya itu tetap stabil, nyalanya pakai baterai hybridnya dia. Sisanya kurang lebih sama, di bagian sini ada inverter hybrid, di belakang juga kelihatan ada kabel bertegangan tinggi, voltase tinggi, kabel warna oranye. Udah, sisanya sama dan aku yakin ini sangat mudah dirawat seperti Toyota lainnya. Ini pakai busi 4 biji seperti biasa, ganti oli mesin juga di sini. Intinya nggak mungkin, aku yakin nggak mungkin Toyota itu bikin sesuatu yang ribet untuk di-maintain, itu sudah jelas tidak mungkin. Gitu. Oke, jadi aku rasa cukup walk around kita hari ini dengan Veloz hybrid. Dan nah, aku lihat kalau boleh aku simpulkan, si Veloz ini benar-benar sebuah produk yang dirancang. Veloz hybrid ini dirancang benar-benar untuk keluarga Indonesia, untuk alat transportasi kita bersama. Dan pertama, pasti easy to maintain. Kedua, Toyota, tipenya Veloz pula, pasti harga jual kembalinya baik. Yang ketiga, kita pakainya juga nggak sulit, nggak usah bingung isi listrik di mana karena hybridnya pure menggunakan mesin bensinnya yang sudah dimodifikasi, yang sudah sedemikian irit dan efisien sehingga kita pakainya sehari-hari benar-benar gampang dan nggak ribet, tapi kita dapat benefit kehematannya serta harganya juga sekarang aku rasa benar-benar dipangkas habis sehingga setara dengan tipe lamanya yang bensin. Itu aja kali ini. Jangan lupa sobat tekan tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng, dan kalau ada komentar, kritik, saran yang membangun buat konten-konten kita, ide apapun itu,
boleh bantu kita tinggalkan di kolom komentar, karena Koko dan tim masih terus perlu improve segmen review, trip and review di Koko Mobil. Thank you, see you next time.